Halo Virgo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang tadi sangka, gak nyangka ya. Banyak yang mulai mencari dan mengejar kamu. Kita akan coba cek ya, siapa-siapa kan mereka. Tapi ingat, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Virgo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan sampul kartunya buat Virgo. Virgo, tadi sangka banyak yang mulai mencari dan mengejar kamu. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, ada Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, ada Taurus, Virgo, Capri. Sini ada The Magician ya. Semua elemen ada di sini ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada masih elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Ada di Impress dan ada Taurus ya, dan Gemini, Libra, Aquarius. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Kuat sekali ya di sini elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius. Dan setelah itu baru Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capri. Itu zodiak ya yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke, buat Virgo. Nah, jadi aku melihat di sini ada pertemuan yang terjadi. Mungkin pertemuan ini terjadi sebelum saat ini, entah itu 2 bulan sebelumnya, 1 minggu sebelumnya ya. Dan pertemuan ini cukup singkat sekali, tidak lama ya. Kamu bertemu mungkin entah ini teman lama atau teman baru ya. Tapi di pertemuan ini dia merasakan seseorang ya, ada seseorang ini merasakan ada ikatan yang cukup kuat dengan kamu. Padahal mungkin kamu dengan dia baru ketemu hanya beberapa menit, detik gitu ya. Tapi dia udah ngerasain, intuisinya itu kayak ngerasain kalau kamu itu berbeda dari siapapun. Kamu orang yang asik, orang yang happy, orang yang bisa membuat orang lain bahagia kata ya. Intinya pertemuan ini begitu sangat membahagiakan, menyenangkan. Di situ dia ngerasa ada yang berbeda dari kamu. Ya. Nah, disitulah dia mulai. Mungkin saja dia kepikiran kamu. Setelah pertemuan itu, dia sering mimpiin kamu bahkan ya. Dan dia juga bingung ya. Kok bisa ya? Aku kan baru kenal dengan dia. Jika ini adalah orang yang baru kenal. Dikenalin sama teman kah? Atau kamu dikenalin sama saudara ya? Jadi di situ ternyata pertemuan yang memang sudah ditakdirkan. Ya, itu dia yang aku lihat. Jadi seseorang itu kepikiran kamu, dia juga bingung. Tiba-tiba aku keinget kamu. Tiba-tiba asa itu muncul gitu loh. Untuk bertemu kamu dan berbicara seperti dulu yang pernah terjadi gitu loh. Ya itu. Nah, di sini seseorang ini mulai tekun, mulai melakukan usahanya. Ya, mulai melakukan usaha untuk memiliki kamu. Dia bahkan ingin mengejar kamu sampai kemanapun, tapi dia lagi mempersiapkan dirinya supaya layak untuk kamu. Karena kamu juga orang yang layak buat mereka. Ya otomatis orang yang mendampingi kamu juga layak dong. Ya, jadi ini dia akan tekun dalam mungkin menyiapkan gitu ya, menyiapkan dirinya untuk bisa memiliki kamu. Karena seseorang yang kalau tidak disiapkan dulu nih, kalau tidak matang gitu ya, itu akan jadi berantakan hubungannya nanti. Jadi di sini dia ini adalah orang yang cukup bijaksana, bijak ya, orang yang mapan. Makanya dia seperti memplanningkan segala sesuatunya itu sebelum melakukan atau dia memikirkan sesuatu yang harus dia rencanakan di sini sebelum take action ya.
Jadi akhirnya dia tahu, mungkin awalnya dia stalking kamu, awalnya dia mantau kamu, dan setelah dia tahu kamu orang seperti ini, orang seperti itu, jadi dia mencoba untuk menyeimbangkan dirinya terhadap kamu agar apa? Agar terlihat kita itu punya chemistry gitu. Tapi emang itulah keinginannya dia, ya. Terkadang ini juga tidak dibuat-buat oleh dia, ya. Nah, di situ memang ada keajaiban, ada alchemist ya. Ini alchemist, ini sama dengan the magician. Nah, ini suatu keajaiban. Dan kamu mungkin tiba-tiba aja nih, aku juga mikir ya, kenapa kok aku mikirin dia? Atau di sini ada di mana kamu atau laki-laki atau perempuan, kalau di sini kamu perempuan, kamu itu juga mikirin dia, kamu mimpiin dia, tapi kamu lebih tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tapi jika kamu yang laki-laki, nah jika kamu benar-benar mimpiin dia, mau kepikiran dia, sekarang saatnya kamu bertindak. Ya, saat bertindak karena akan ada keajaiban. Saat ya terkadang itu ya itulah ya, kalau kita mikirin orang, kalau kita kepikiran orang, yakinlah orang itu juga mikirin kita. Karena jika kita nggak tahu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba aja kita mikirin dia. Nah, itu pasti ada sebab dan akibatnya gitu loh. Nah, mungkin salah satunya adalah cinta yang akan muncul di antara kamu dengan dia. Karena di sini juga ada Ace of Swords. Suatu pemikiran yang mungkin muncul nih, ide baru, tiba-tiba aja, oh jangan-jangan dia juga mikirin aku ya. Makanya aku kepikiran dia. Sekarang saatnya lah aku bertindak. Kalau di sini kamu yang laki-laki ya. Kalau dia yang laki-laki ya mungkin dia akan mulai bertindak. Mulai bertindak untuk mendekat ke kamu. Walaupun awalnya dia begitu sangat penuh dengan keraguan. Ada Four of Swords, penuh dengan keraguan, penuh dengan ketakutan ya. Takutnya apa? Takut ditolak, ya takut diabaikan. Intinya takut deh semuanya, ya. Nah, tapi di sini aku melihat dia ataupun kamu punya modal ya, kasih sayang yang cukup luar biasa. Jadi seseorang ini nantinya bisa saja saat kamu melakukan take action, mendekat ke dia, dia akan ngerasain nyaman bersama kamu karena di pertemuan ini dia juga ngerasain bahagianya gitu loh. Oke? Nah, ada juga sih seseorang itu eh, dia begitu sangat memikirkan kamu, tapi dia sulit untuk bergerak, sulit untuk melangkah. Karena apa? Karena merasa kita itu berbeda. Kita itu kayak punya sesuatu yang sulit disatukan gitu. Makanya di sini dia punya keraguan akan hal itu. Mungkin saja ada intuisi dia mengatakan, aku suka kamu tapi aku tidak bisa memiliki kamu. Karena mungkin dia sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan. Ya, jadi ini yang terbaca. Benar-benar seperti ada seseorang yang begitu menginginkan kamu, dia akan mengejar kamu, dia akan mencari kamu, karena ada rasa yang memang dia pendam. Dan itu harus diungkapkan. Walaupun di sini ada keraguan dalam dirinya dia, tapi dia berusaha keras ya untuk menunjukkan rasanya ke kamu. Apapun nanti yang terjadi. Bahkan ada dia yang sudah menikah, itu mulai mengejar kamu. Mungkinkah dia melihat kamu itu dari bodinya, melihat kamu itu dari paras wajahnya, ya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita akan coba lihat lagi ya di sini dengan kartu percintaannya kamu atau kartu ini deh. Apakah yang terbaca selanjutnya? Oke, fokus kartu ini, bayangkan dia orang yang kamu fokuskan saat ini. Ya. Nah, oke, nah di sini ada mending. Ini lain cerita ya. Ini ada juga seseorang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Mungkin dia mantan atau teman kerja kayak itu. Lalu dia itu seperti ingin memperbaiki hubungan dengan kamu. Ada mending. Ada yang ingin menjalin hubungan dengan kamu. Selama ini dia memang punya rasa ke kamu, tapi langkahnya terhenti untuk menuju ke kamu. Karena apa? Sulit digapai. Mungkinkah antara kamu dengan dia punya perbedaan? Mungkinkah antara kamu dengan dia itu seperti ada unfinished symphony, suatu keadaan yang memang sudah berakhir dulunya, ya, kebahagiaan itu berakhir. Karena apa? Mungkin karena saling ego, saling tidak mau mengerti satu sama lain.
ya, sehingga tidak ada keharmonisan lagi. Lalu semua kenangan itu ya cukuplah jadi kenangan, semua berakhir. Tetapi aku melihat dia datang lagi kembali ke kamu dan dia seperti ingin membangun kembali hubungan bersama kamu. Ini yang aku baca ya. Ini tentang energi kamu di mana dia ataupun kamu seperti ingin membangun kembali hubungan yang sudah rusak ya sejak lama ini. By the book. Dia mulai berjalan menuju ke kamu. Dia mulai memperjuangkan walaupun langkahnya berat banget. Tapi pada akhirnya bisa saja di sini ada no place like home. Tidak ada tempat yang kamu sukai selain rumah ya. Ini arti kata dia akan kembali, mungkin saja kamu akan menerima dia. Kamu akan menerima dia, kamu akan merasa bahagia bersama dia dan lain sebagainya. Ini the tribe. Ya, inilah waktunya di mana kamu ataupun dia bisa membangun satu hubungan kembali. Hubungan yang harmonis, hubungan yang benar-benar kamu dan dia inginkan ya. Oke. Kita akan coba lihat di sini. Apalagi yang akan terbaca? Pesan-pesan buat kamu. Pengkhianatan. Dalam hidup pasti ada kecewanya. Kecewa boleh saja, tapi jangan lama-lama. Selain buang-buang waktu, dia tidak akan merubah apa-apa. Nah, aku mengartikan ya, kartu ini menggambarkan kalau kamu ataupun dia pernah kecewa atau dikecewakan atau mengecewakan. Namun saat itu kamu sadar, gak pantas aku mengecewakan orang lain, gak pantas aku menyakiti orang lain. Ya, karena ada yang lebih pantas untuk menyakiti mereka semua, yaitu Tuhan. Aku tidak punya hak apa-apa di sini. Jadi itu. Intinya ada orang-orang pernah berkhianat kepada kamu coba untuk melepaskan, mengikhlaskan, supaya apa? Supaya kamu juga akan mendapatkan keadilan dari Tuhan semesta alam. Oke. Ini apa lagi yang terbaca? Ada teman. Memang sangat mudah jika mencari teman yang bisa diajak tertawa bersama. Namun ternyata sangat sulit menemukan teman yang bisa dijadikan sahabat untuk teman berbagi ketika kita sedang berduka. Jadi, aku melihat di sini beberapa dari kamu akan benar-benar meninggalkan orang-orang toksik. Kamu akan mencari dan membina hubungan yang benar-benar positif di sini. Ya, kamu akan seperti itu. Karena apa ya? Karena ada seseorang yang memang sudah mengkhianati kamu. Dia itu seperti ingin mendekat ke kamu. Tapi beberapa dari kamu mungkin ingin lebih memilih, kita berteman saja. Karena banyak hal yang memang aku pertimbangkan saat ini. Sulit sekali mempertimbangkannya, gitu loh. Itu yang kamu pikirkan ya. Kita akan lihat satu lagi. Ego. Aku ego, tidak sabaran. Merasa sedikit tidak aman. Aku membuat kesalahan, aku lepas kendali. Dan kadang-kadang sulit dikendalikan. Tapi jika kamu tidak bisa menghadapiku di saat terburukku, kamu juga tidak pantas untuk melepaskanku mendapatkanku di saat terbaikku. Oke, salah. Ini kadang ngantuk ya. Jadi seseorang ini ada egonya yang benar-benar sulit dia redam gitu ya. Dia memang membuat kesalahan. Dia mungkin selama ini lepas kendali. Yang dia katakan mencinta seseorang, mencinta kamu, ternyata dia begitu posesif. Sehingga dia melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak kamu sukai. Mungkin mengekang kamu, memata-matau kamu, ya. Setelah itu mungkin memarah-marahi kamu. Jadi itu membuat dia tidak aman, tidak nyaman. Satu lagi, kebenaran. Selamat atas pengkhianatanmu yang sudah membuatku kecewa. Dan terima kasih sudah mengingatkanku dan kesadaran tentangmu. Oke, jadi di sini mungkin ada sebuah kebenaran yang akan kamu lihat, bahwasanya seseorang sudah menyakiti kamu, ternyata jiwanya kecut gitu ya, egonya cukup tinggi ya, dan dia orang yang tidak layak buat kamu. Ya, sekarang saatnya kamu untuk menata kembali hidup kamu yang sudah hancur oleh dia. Ini dari serpihan hati. Sungguh luar biasa mengetahui ada seseorang yang bisa menghancurkan hatimu dan kau tetap mencintainya dengan serpihan itu. Jadi ini yang perlu kamu luruskan ya. Cinta kalau saling menyakiti itu bukan cinta namanya, tapi obsesi.
Jika kamu mencintai seseorang tapi kamu disakiti, apakah kamu mau bertahan? Seperti kata ini, ya. Boleh kita mencintai seseorang. Cinta itu ya mungkin tidak akan pudar. Tapi kalau kita disakiti, ya cukup dia menjadi kenangan bagi kamu. Saatnya kamu untuk mendapatkan yang terbaik. Oke, ini yang terbaca. Buat teman-temanku, semoga apapun yang terbaca di sini bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.